Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yohanes Bere pada program Gemar Matematika. Kali ini saya akan membahas satu subtopik dari topik peluang, yaitu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Pengertian 1. Percobaan. Dalam studi peluang, percobaan didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Ketika percobaan diulangi, hasil-hasil yang diperoleh tidak selalu sama, walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat sama dan secara hati-hati. Percobaan seperti ini disebut percobaan acak. Yang kedua, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. 3. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB dan sebagainya. Yang berikut kita lihat contoh-contoh. Contoh 1. Ketika Anda melakukan percobaan melambungkan sebuah koin, ya seperti ini koinnya, hasil yang mungkin muncul adalah sisi gambar atau sisi angka, ya. Jadi sebuah koin itu bersisi dua, ya, angka dan gambar. Jadi ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan G, A, dan jumlah anggota ruang sampel ada 2, yaitu G dan A. Contoh 2. Dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukanlah A ruang sampel percobaan tersebut, B kejadian A yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil, C kejadian B yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Ya, kita perhatikan penyelesaiannya. Ya, sebuah dadu itu berbentuk seperti kubus, setimbang, ya, dengan 6 sisi yang diberi nomor yang berbeda dari 1 sampai 6. Sehingga hasil-hasil yang mungkin dari percobaan melambungkan sebuah dadu adalah munculnya sisi dadu dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Tidak mungkin 7 karena dadu hanya bernomor sampai 6, ya. Dan banyaknya elemen ruang sampel NS sama dengan 6. B. Kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil, ya. Kita ketahui bahwa dari 6 angka 1 sampai 6, angka ganjil adalah 1, 3, dan 5. Dengan demikian, banyaknya kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil adalah 3. Kejadian munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3, ya. Angka-angka yang habis dibagi 3 dari 1 sampai 6 adalah 3 dan 6. Sehingga banyaknya kejadian muncul sisi dadu yang habis dibagi 3, NB sama dengan 2. Kita lihat contoh 3, ya. Pada percobaan melambungkan 3 koin yang sama sekaligus, tentukan A ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan, B kejadian C yaitu munculnya 2 angka dan 1 gambar. Oke, penyelesaian. Ya, inilah tabel kemungkinannya, ya. Jadi koin 1, koin 2, koin 3 ini kejadiannya, ya. Yang pertama, ketiganya muncul gambar semua. Yang kedua koin pertama gambar, koin yang ketiga angka, ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu ketiga koin itu muncul angka semua, ya. Jadi inilah kemungkinan kejadian yang akan terjadi apabila kita melakukan percobaan melambungkan 3 koin yang sama sekaligus, ya. Ruang sampel dari percobaan melambungkan 3 koin yang sama sekaligus adalah yang ada pada tabel ini, ya, kolom paling kanan, ya.
sehingga banyaknya anggota ruang sampel atau NS sama dengan 8. B. Kejadian C, yaitu munculnya 2 angka dan 1 gambar ya. Kita perhatikan tabel, yaitu pada kolom terakhir baris G 5, 6 dan 7 ya. GAA, AGA dan AAG ya. Jadi kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah GAA, AGA dan AAG ya. Dan banyaknya anggota kejadian C atau NC sama dengan 3. Contoh yang keempat, pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, tentukan A. ruang sampel dan banyaknya ruang sampel, B. banyaknya kejadian D, munculnya jumlah kedua mata dadu adalah 10, C. banyaknya kejadian E, munculnya jumlah kedua mata dadu kurang dari 4 ya. Jawab ya. Inilah tabel kemungkinan kejadian yang terjadi apabila 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan ya. Ini dadu pertama 1 sampai 6, dadu kedua 1 sampai 6 ya. 11, 12 sampai dengan pasangan 6 ya. Ya, ruang sampel seperti tampak pada gambar ya, yang ini ya. Ini adalah ruang sampelnya 11, 12, 21 dan seterusnya sampai dengan 66. Dan banyaknya ruang sampel adalah 36 ya. 6 kali 6 sama dengan 36. Kejadian D adalah muncul kedua mata dadu berjumlah 10 ya. Nah, kita perhatikan dari sini yang berjumlah 10 adalah 46, 55 dan 64 ya. 46, 64 dan 55. Sehingga banyaknya kejadian D muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 10 adalah 3. Kejadian E yaitu muncul jumlah kedua mata dadu kurang dari 4 ya. Jumlahnya kurang dari 4 ya, berarti 3 ke bawah ya. Kita perhatikan yang ini ya. Ini kan jumlahnya 4 ya, berarti yang di atas 1,2, 2,1 dan 1,1 ya. Jumlahnya 2, jumlahnya 3, jumlahnya 3. Sehingga banyaknya kejadian E yaitu jumlah kedua mata dadu kurang dari 4 adalah 3. Ya, demikian penjelasan singkat tentang percobaan ruang sampel dan kejadian. Jangan lupa subscribe. Gemar Matematika.